Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadulillah wa nusalli ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menuju siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim kembali dalam tema kegiatan yang sama. Entah 4 atau 5 bulan yang lalu saya pun juga sempat mengisi di kegiatan yang sama di pengajian Lajismo Garut ini. Sebagai yang tadi diantarkan oleh pembawa acara, pada saya dimintakan untuk membahas, nggak tahu pokoknya entah 5 apa 6 persoalan sampai saya bingung, yang itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Tetapi karena mungkin tuntutan kebutuhan sesuai dengan kondisinya, ya 6 topik itu biarlah saya sampaikan di sini sekalipun tidak secara mendetail. Yang penting masing-masing kita bisa memiliki pemahaman yang memadai, sehingga dalam beribadah kita khususnya maupun juga dalam berkehidupan yang lain pada umumnya itu kita memang betul-betul punya sikap, punya pandangan, punya pikiran itu betul-betul pada pemahaman yang benar. Ibu dan bapak yang saya hormati, yang pertama terkait dengan supaya tadi diulas mengenai waktu memulai ibadah saum yang tahun ini berbeda dengan kebanyakan orang lain, termasuk juga ini memang langkah yang terjadi. Muhammadiyah mendahului saumnya secara resmi di Arab Saudi, dan menurut hasil perhitungan di komputer program Stellarium itu memang posisi hilal di Saudi ketika matahari itu terbenam itu jauh lebih pendek, jauh lebih rendah bila dibanding dengan ketinggian hilal di kita. Jadi menurut perhitungan Muhammadiyah kan ketinggian hilal kemarin itu 0 derajat 44 atau 45 menit sekian detik. Di sana itu 0 derajat ya entah 4 apa entah 5 menit gitu. Jadi bukan 45 menit tapi 4 atau 5 menit. Sehingga sangat rendah sekali, dan itu dimungkinkan dengan metode hisab yang berbeda. Itu ketinggian hilal hasil perhitungannya jauh lebih rendah. Jadi sangat dimungkinkan sekali metode hisab yang lain itu menunjukkan bahwa memang di Arab Saudi hilal belum positif
atau tidak positif di atas ufuk tapi negatif di bawah ufuk. Sangat dimungkinkan seperti itu. Memang biasanya karena di Indonesia atau kita ini lebih dulu 4 jam, itu biasanya ketinggian Arab Saudi itu lebih tinggi dari kita biasanya. Kenapa lebih tinggi? Sebab di Arab Saudi umur bulan itu menjadi lebih lama 4 jam ketimbang umur bulan di kita di Indonesia. Ya kan, umur bulan itu dihitung dari saat ijtima atau konjungsi matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis bujur. Nah, dari ijtima ke terbenam matahari itu yang disebut dengan umur bulan. Nah, ijtima itu 1 kali terjadi untuk seluruh dunia. Jadi kalau misalkan ijtima kemarin itu terjadi pukul 2, maka umur bulan diperkirakan sekitar 4 jam ketika matahari itu terbenam. Sebut saja terbenam matahari di kita jam 6 maghrib. Nah, di Arab Saudi jam 6 itu masih pukul 2 siang. Sehingga kalau di kita umurnya 4 jam, di Arab Saudi bisa menjadi 8 jam. Itu biasanya semacam itu. Tapi kasus kemarin saya juga belum menganalisa aspek mana yang menyebabkan sehingga hasilnya itu justru malah memang kondisinya lebih rendah. Oke, itu sekilas tentang Saudi. Terlepas dari itu, bahwa perlu diketahui dan juga memang sama-sama kita maklumi, pelaksanaan peribadatan di dalam Islam ini berwaktu, ya. Terutama ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa dan haji. Bahkan tasbih dan zikir pun juga di dalam Al-Quran ada waktunya. Waktunya bukrata wa asya, pagi dan petang. Nah, untuk patokan penetapan waktu-waktu tadi, Allah sudah sejak awal menciptakan matahari dan bulan. Walladzi ja'ala samsa diya'au wal qamara nura lita'lamu adadas sinina wal hisab. Salat dilaksanakan patokannya adalah waktu matahari. Aqimis sholata lidulu kisamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr. Lebih dirinci lagi dalam hadis Nabi terkait dengan waktu-waktu sholat, baik sholat yang fardu yang 5 waktu maupun sholat sunat yang lainnya semacam duha atau fajar. Untuk haji itu patokan waktunya adalah bulan. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Itu Ashhurum Ma'lumat itu bulan yang mana? Di ayat yang lain dijelaskan, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi ibadah haji pun penanggalannya tanggal 1 untuk menentukan kapan 9 Zulhijjah untuk menentukan wukuf di Arafah itu berdasarkan patokan waktu bulan. Maksudnya waktu bulan itu lamanya bulan mengelilingi bumi, yang bumi itu sendiri tidak diam sedang mengelilingi matahari. Bagaimana halnya dengan puasa? Puasa juga sama berwaktu. Kalau sholat, inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau puasa disebut dalam Al-Baqarah 184 itu ayyamam ma'dudah, pada hari-hari yang ditentukan.
pada hari-hari yang dihitung. Apa hari yang dihitung itu? 185 menyebutkan Sahru Ramadan. Sampai ayat berikutnya, paman syahida minkumus sahra fal yasum. Tapi paman syahida minkumus sahra fal yasum jangan ditafsirkan melihat hilal. Ya. Saking ingin memperkuat dalil ru'yatul hilal, maka ayat paman syahida minkumus sahra pun juga dipelintir sebagai ayat yang menunjukkan bahwa melihat hilal itu menjadi satu keharusan. Padahal dalam ayat tersebut jelas beda, disebutnya juga paman syahida minkumus sahra, bukan paman syahida minkumul qamar, bukan paman syahida minkumul badr atau hilal. Memang agak susah sih di kita, bahasa kita, baik bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia. Di kita itu baik bulan yang ada di atas pundak langit maupun bulan yang ada di almanah sebutannya bulan, B-U-L-A-N. Termasuk yang bulan sekali datang ke ibu juga sering sebutnya datang bulan juga. Nah, kalau di bahasa Inggris, bahasa Arab itu beda. Kalau di bahasa Inggris itu ada moon. Moon itu untuk menunjuk bulan yang di langit sana. Kalau bulan yang di kalender itu Januari, Februari maupun Muharram, Safar itu month. Jadi ada moon, ada month. Bahasa Arab juga sama gitu. Quran itu menyebut kalau yang di atas sana itu qamar, al-qamar, al-badr, al-hilal. Itu menunjukkan fase-fasenya. Tapi kalau as-sahr itu bukan al-qamar, as-sahr itu bulan dalam arti bulan yang di kalender itu. Paman syahida minkumus sahr. Tapi ya karena memang mainstream madhabnya madhab ahlu ru'yat, maka paman syahida minkumus sahr pun juga suhudus sahr itu diartikan air ru'yat. Ada yang mengartikan air ru'yatul hilal sebagai majajian. Nah, ayat ini sesungguhnya sedang membahas mengenai azimah dan rukhsah terkait dengan Ramadan. Jadi paman syahida minkumus sahra itu nanti pengartinya adalah orang yang sehat dan berada di tempat. Kenapa? Sebab kalau orang yang sakit, man kana minkum maridon, itu fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sehat tetapi tidak di tempat, sedang bepergian, au ala safarin, juga sama, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau begitu paman syahida minkumus sahra itu siapa? Adalah tak lain mereka orang yang mukmin, balik, berakal, kuat berpuasa. Itu syarat tetapnya. Tidak sedang bepergian, juga dalam keadaan sehat. Itulah paman syahida minkumus sahra, bukan orang yang melihat hilal. Nah, puasa berbeda dengan sholat. Kalau sholat patokannya itu hanya bulan, hanya matahari, waktu matahari. Nah, kalau puasa ini sesungguhnya tanpa disadari waktu yang mengikatnya itu dua, waktu bulan sekaligus waktu matahari. Malah kebanyakannya adalah mengikuti waktu matahari. Waktu bulannya itu hanya pas mengawali 1 Ramadan dan mengakhirinya 1 Syawalnya. Itu yang pakai bulannya itu. Sebab ada tuntutan bahwa tadi puasa itu di bulan Ramadan berapa lama? Kata Al-Quran dijelaskan sebulan lamanya, walitukmilul iddah. Tetapi
puasa ibu bapak dalam kesehariannya? Kapan mulai imsak, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum? Dan kapan boleh berbuka, iftar? Nah, imsak dan iftar itu waktunya bukan mengikuti waktu bulan, tetapi mengikuti waktu matahari. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Bahkan ayat kelengkapannya mulainya dari al-yawma uhilla lakumul arrofas ila nisaikum. Sehingga oleh fuqaha didefinisikan saum itu al-imsak. Kalau berdasarkan ayat tadi seharusnya definisinya al-imsak anil jima'i wal akli was surdi. Sebab tadi uhillat lakum lailatal siyam arrafasu ila nisaikum itu. Baru kemudian kulu was robu. Min tulu'il fajri. Nah, kata min tulu'il fajri dalam definisi saum itu dari ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri. Sampai kapan? Kata Al-Quran, wa atimmus syiyam ilal lail. Awal lail disepakati itu dengan terbenam matahari, sehingga dalam definisi saum itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Bagaimana waktu matahari ataupun bulan itu diketahui? Semula baik bulan maupun matahari hanya bisa diketahui melalui pengamatan langsung mata kepala. Baik matahari maupun bulan. Jadi di masa Rasulullah tidak ada cara lain untuk bisa tahu waktu sholat maupun waktu puasa 1 Ramadan, termasuk juga waktu untuk penentuan ibadah haji. Itu tidak ada cara lain, satu-satunya cara itu dengan cara pengamatan. Dalam bahasa Arabnya itu ru'yah. Jadi yang diruyat bukan hanya hilal setahun 3 kali, Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, tetapi matahari pun setiap hari senantiasa diamati. Sehingga ketika satu waktu ada seorang sahabat yang datang dari jauh ke Madinah sengaja menemui Rasul, bertanya mengenai waktu-waktu sholat. Oleh Rasul tidak dikasih fotokopian jadwal sholat, karena memang fotokopinya juga belum ada. Kata Rasul, kalau Anda ingin tahu waktu-waktu sholat, ya terpaksa Anda harus diam, harus tinggal di Madinah 2 hari 2 malam. Di hari pertama Rasul menunjukkan bagaimana waktu-waktu awal waktu 5 waktu sholat yang fardu itu. Jadi di hari pertama awal waktunya, ketika matahari sudah berada tepat di atas kepala, kemudian mulai bergeser ke sebelah barat, kata Rasul, ini sudah masuk waktu duhur. Kemudian disuruhlah Bilal untuk adzan. Ketika bayangan satu benda yang tersorot oleh matahari yang sudah bergeser, semakin bergeser ke sebelah barat, ternyata panjang bayangannya jauh, sudah lebih panjang dari bendanya sendiri, maka Rasul menyuruh Bilal untuk adzan asar. Terus ke maghrib pada saat matahari terbenam, kemudian isya pada saat awan merah itu sudah hilang.
sampai kemudian awal waktu subuh. Di hari yang kedua dibalik. Rasul menunjukkan bagaimana mengetahui waktu akhir dari sholat yang 5 waktu tadi. Jadi duhurnya pada saat sinar matahari sudah menguning, hampir mau masuk asar, baru ada. Waktu asarnya matahari hampir-hampir mau tenggelam, baru adzan asar. Terus seperti itu. Setelah selesai subuh berikutnya, kata Rasul, "Aina sa'il?" Mana sih orang yang bertanya waktu-waktu sholat? Kata sahabat yang datang dari jauh yang bertanya tadi, "Ana ya Rasulullah," aku wahai Rasul. Kata Rasul, "Hakada kama ra'aitumu." Seperti itulah bagaimana cara menentukan waktu salat sebagai yang kamu lihat. Nah, demikian juga tentu waktu berbuka dan imsak. Karena apa? Sebab waktu imsak identik dengan waktu subuh. Jadi imsak yang 10 menit sebelum subuh jangan diyakini itu sebagai batas awal puasa. Bisa-bisa bid'ah. Itu hanya sebagai ikhtiar agar kita tidak lewat waktu. Jadi ketika imsak sesungguhnya masih boleh makan minum. 10 menit itu diambil. Jadi kita boleh berhenti 10 menit sebelum azan subuh, tetapi tetap kita meyakini awal puasa kita itu pada saat azan subuh itu dimulai. Jangan dimulainya itu pada 10 menit sebelum subuh itu, sebab Al-Qur'annya juga bilang hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri. 10 menit itu kita tetapkan sebagai persiapan. Itu diambil dari hadis bahwa yang namanya Rasul itu sudah berhenti tidak makan tidak minum itu sekira bacaan Al-Quran 50 atau 60 ayat. Jadi 50-60 ayat dikonversi kira-kira sekitar 10 menit. Zaman Rasul tidak ada, jangankan menit, jamnya juga belum ada. Itu jadi tetap keyakinan kita mengawalinya itu minal fajri itu. Nah, identik dengan waktu subuh. Ketika mau buka, identik dengan waktu maghrib. Nah, baik waktu sholat maupun waktu imsak dan waktu berbuka, sekali lagi mohon digarisbawahi, diketahui pada masa Rasulullah hanya dengan satu cara, yakni dengan pengamatan mata kepala. Pertanyaan hari saya, masih adakah orang kalau mau sholat, kalau mau buka, kalau mau imsak melihat dulu matahari? Jadi karena khawatir ini ingin yakin gitu. Begitu mau buka, naik atap rumah, lihat ke sebelah barat, oh iya matahari sudah terbenam, baru buka. Ada yang begitu. Ketika mau imsak, naik pohon kelapa biar tinggi juga. Ya kemarin saya menemui anak sekaligus juga mengisi pengajian PKL di Depok sana, Depok Pamubek, Pak Cisompet, kan masuk Gunung Gelap itu Pak. Kak, sahabat saya sama supir, saya di sini kayaknya udah boleh buka. Emang kenapa Pak? Itu udah nggak ada mataharinya. Begitu habis Gunung Gelap masuk Neglasari, lah kok jadi asar lagi gitu. Kalau itu salah satu tipuan.
Bagaimana keterbatasan penglihatan itu? Tentu kita tidak, sebab sekarang sudah ada konversi dengan jam. Zaman dulu, zaman kakek saya, konon katanya cukup dengan mengetahui tanda alam saja ketika lalai keluar, sehingga nakal-nakalnya kakek saya katanya ketika lama menunggu adzan padahal sudah gelap tapi nggak adzan juga, ya akhirnya mencari gua lalai dan dikeprak-keprak gitu sampai teriak-teriak maghrib. Nah, hari ini untuk waktu mengawal, untuk waktu berbuka, untuk waktu imsak gitu, itu semua sudah meyakini berdasarkan hasil perhitungan hisab. Hampir-hampir tidak ada yang mengecek apakah yang tertera di dalam jadwal dan tertulis di ya, terlihat juga dalam jam itu persis secara aktual posisi matahari itu. Apalagi kalau sekarang sudah banyak masjid-masjid yang pakai jadwal elektrik, ya Pak, digital. Jadi begitu waktu adzan langsung ngik, buatan orang Cina lagi itu kebanyakan. Itu sudah yakin saja gitu, langsung otomatis itu adzan. Jadi kalau mau tadi strik harus persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul, maka tidak ada yang namanya jadwal. Sebab jadwal itu adalah hasil perhitungan hisab. Saya dengan lantang mengatakan di Masjid KPAD ketika diskusi bersama Pak Thomas, itu saya katakan kalau memang kita meragukan hasil hisab, sobek itu jadwal sholat di masjid ini, buang jauh-jauh jam dinding yang ada di masjid. Sebab di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bahkan sampai imam madhab belum mengenal jadwal sholat dan jam dinding. Nah, hanya yang menjadi persoalan adalah tinggal sedikit, adalah waktu mengawali Ramadan dan waktu mengakhirinya, Syawal. Kata saya, hati-hati Pak, jangan bilang mengatakan hisab goer masruh. Jangan bilang hisab kalau ibadah berdasarkan hasil hisab tidak sah. Kenapa gitu Pak Dadan? Kalau Bapak bilang mengatakan berdasarkan hisab berakibat ibadahnya tidak sah, maka Bapak yang sahnya itu hanya lebarannya saja. Sebab apa? Sebab selama 29 atau 30 hari dia berbuka dan imsak tidak dengan melihat langsung matahari, tapi berdasarkan hisab. Setelah 30 hari kemudian mau buka, mau pakai baju baru, makan ketupat, mau mudik, hisab dibuang begitu saja, ingin pakai ru'yat, kan nggak logis. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sih sesungguhnya? Adakah perintah meru'yat? Saya tantang. Sesungguhnya tidak ada. Baik Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan untuk meru'yat. Demikian pula halnya dengan menghisab. Sekalipun ada kata-kata hisab di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Sebaliknya tidak ada kata-kata ru'yat di dalam Al-Quran. Kalaupun ada juga bukan ru'yat dalam arti melihat bulan, tapi ada kata-kata ru'yat di dalam hadis. Tetapi sekalipun ada di dalam hadis, hadis tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang memerintah meru'yat. Ya, umumnya kan dalilnya sumuli ru'yati. Apa artinya sumuli ru'yati? Perintahnya fi'il amarnya juga sumu. Apa sumu itu? Berpuasalah.
Jadi kalau sumu li ru'yati itu perintah untuk dianggap sebagai perintah untuk meru'yat hilal, maka aqimis sholata liduluki syamsi jangan-jangan dianggap sebagai perintah untuk menggeserkan matahari. Berat kan? Ya sumu li ru'yati itu sama redaksinya, struktur kalimatnya dengan aqimis sholata liduluki syamsi. Umumnya terjebak, termasuk ulama, memaknai sumu li ru'yati itu berpuasalah karena melihat hilal, sehingga keterlihatan hilal itu dianggap sebagai sebab hukum wajibnya berpuasa atau wajibnya berlebaran. Padahal menurut Ibnu Daqiqil, bukan Ustadz Muhammadiyah, Ibnu Daqiqil itu ahli tahqiq bahasa abad 5 abad 6 yang menyusun kitab Umdatul Ahkam, mengatakan bahwa lam dalam sumu li ru'yati sebagaimana pula lam dalam aqimis sholata liduluki syamsi bukan lam li ta'lil, bukan lam yang menunjukkan sebab, tetapi lam li tauqid atau lam lil wakti, lam yang menunjukkan waktu. Sehingga sumu li ru'yati terjemahan yang tepat adalah berpuasalah kamu pada saat hilal sudah terlihat. Bukan berpuasalah kamu karena melihat hilal. Kalau karena melihat hilal, bahkan kata Ibnu Daqiqil, bisa-bisa puasa dulu baru kemudian melihat hilal. Aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat pada saat matahari sudah tergelincir. Jadi lam lil waqti. Sama, sholat gerhana pun juga bukan sholat karena terjadi gerhana, tapi yang benar itu pada saat terjadi gerhana disyariatkan sholat. Sebab dulu saya bertanya-tanya ke guru saya di pesantren ini, kenapa? Apa kan yang namanya gerhana itu adalah fenomena alam biasa. Kalau gerhana, karena gerhana harus sholat, tetapi kalau karena gempa lini kok nggak ada sholatnya. Nah, kesalahannya tadi, jadi sholat gerhana itu bukan sholat karena gerhana, tetapi pada saat terjadi gerhana disyariatkan sholat. Gak kebayang kan, kalau pada saat terjadi gempa disyariatkan sholat, bisa habis mati semua. Logis gitu kan. Kenapa pada saat terjadi bencana gempa itu tidak disyariatkan sholat? Nah, aqimis sholata lidulukis syamsi. Nah, artinya apa? Kalau sumu li ru'yati diartikan lamnya itu lam li ta'lil, yang karenanya itu dianggap sebagai bagian integral. Kenapa? Kalau pergi meru'yat dianggap sebagai bagian integral dari puasa, dari lebaran, sementara aqimis sholata liduluki syamsi mengamati pergerakan semu matahari tidak dianggap bagian dari ibadah sholat. Kata Muhammadiyah, melihat atau keterlihatan hilal itu bukan substansi dari ibadah. Dalam bahasa usul fikihnya tadi, bahwa keterlihatan hilal bukan sebab hukum wajibnya berpuasa. Dari mana kita tahu bahwa itu bukan sebab hukum? Tadi secara bahasa lamnya di sana lam takkid, bukan lam taklil. Wah, itu padahal pasti Muhammadiyah pegang dan Ibnu Daqiqil tidak memegang Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi. Kata saya, mari kita buktikan apakah ini
ru'yat itu, keterlihatan hilal itu sebagai sebab atau bukan? Untuk mengujinya masuk pada formula kaidah usul, ma huwas sabab. As-sabab ma yaljamu min wujudihi wujudul hukmi wa min adamihi adamul hukmi. Yang disebut sebab itu adalah sesuatu yang kalau ada, hukum otomatis ada. Ketika sebab tidak ada, hukum pun otomatis menjadi tidak ada. Contoh kasus atau contoh lain, hal seperti nisab dan zakat. Ketika nisab maka zakat menjadi wajib. Ketika harta kita berkurang, apa karena dicuri, apa karena kambingnya mati, maka zakat menjadi tidak wajib. Itu yang namanya sebab. Sekarang kita aplikasikan. Ketika hilal tidak terlihat, apakah puasa belum wajib? Ketika bulan berikutnya setelah Ramadan dilalui, ketika hilal juga belum terlihat, apakah harus terus-menerus puasa? Tidak. Kenapa? Sebab ada batasan dari Nabi bahwa yang namanya jumlah hari dalam satu bulan 29 atau 30 hari. Ketika jumlah hari sudah 30, besoknya itu harus sudah wajib berpuasa. Kalau ketika bulan Ramadan sudah 30 hari, keesokan harinya sudah wajib berlebaran, sekalipun hilal tidak terlihat. Kalau benar menjadi sebab, terus saja ditunggu kapan hilal itu tiba, sampai tanggal 35, 40 mungkin. Kalau itu sebab yang namanya sebab itu tadi ternyata tidak. Kalau sudah 30 hari, besok itu wajib berpuasa. Besok itu sudah tanggal baru, bulan baru. Nah, kalau begitu apa sih yang menjadi sebab hukumnya? Sebab tidak mungkin tanggal baru, bulan baru tanpa kehadiran si hilal. Sebab hilal tidak mungkin ngumpet, hilal tidak mungkin mogok. Yang namanya bulan terus aja muter begitu. Tadi karena ada patokan satu bulan maksimal 30, tidak pernah lebih dari 30, maka menurut logika kita, pikiran kita, yakin si hilal sudah lewat, hilal sudah ada. Maka saya bisa katakan yang menjadi sebab hukum adalah keberadaan hilal, bukan keterlihatan hilal. Keterlihatan itu hanya sebagai pertanda dari keberadaan hilal. Kalau sudah 30 hari, yakini hilal pasti ada sekalipun tidak terlihat. Hanya petunjuk Nabi kan tidak dua opsinya. Opsinya itu 3. Kalau berdasarkan hadis Abu Hurairah, memang ru'yat dan istiqmal. Kalau berdasarkan hadis Ibnu Umar, opsinya itu ru'yat dan istiqdar. Ini istiqdar lagi-lagi langka. Mungkin baru saya yang mengistilahkannya. Dibuka dalam kitab akan ketemu apa itu istiqdar. Itu dari hadis Durulah. Memang ada sejumlah rawi semacam Ibnu Numair, termasuk juga As-Syafi'i di dalam Musnad As-Syafi'i. Durulah itu diubah dalam tanda petik itu dengan Duru Salasin, termasuk Bukhari Muslim. Itu banyak jalur periwayatannya. Di salah satu jalur periwayatannya menyebutkan Duru Salasin.
Sehingga hadis Ibnu Umar yang mengatakan faqduru salasin, apakah yang sumuli ruyati, apa yang idza ra'aitumul hilal dan sebagainya, atau latasumu atau tarul hilal, itu ujungnya bukan faqdurulah tapi faqduru salasin. Sehingga bagi madhab ahlul ru'yat yang mengharamkan hisab, hadis Ibnu Umar pun diartikannya itu istiqdar itu bukan istiqdar tetapi istiqma, sebab ada faqduru salasin. Saya pernah menelitinya dan sudah saya kumpulkan sanad-sanad hadis. Ada 16 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ruqyat istiqma dan istiqdar ini dalam 23 kitab hadis, dan sudah saya perbandingkan antara sanad yang satu dengan yang lain, demikian juga antara matan yang satu dengan matan yang lain, dan ternyata ditemukan hadis yang menyebutkan faqduru salasin adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi hadis yang bermadhab ahlur ru'yah, diriwayatkan oleh rawi-rawi hadis yang anti hisab. Sehingga dalam musyawarah nasional ahli fikih dan ahli hisab di pimpinan majelis tarjih pusat sana, saya bisa menyatakan bahwa faqduru salasin itu adalah riwayat yang sad atau yang sudud. Sebab satu jalur berbeda dengan jalur-jalur periwayatan mayoritas jalur periwayatan yang lain. Jalur periwayatan yang lain mengatakan faqdurulah atau faqdirulah, beda. Ini malah faqduru salasin. Orang mungkin masih ragu apa iya Pak Dadang sampai bisa begitu. Ya, saya ambil dalam At-Tamhid dari Ibnu Abdul Bar yang juga persis sama dengan penilaian saya. Kata Ibnu Abdul Bar mengatakan wal mahfud fi riwayat Ibni Umar faqdurulah. Matan yang terpelihara terkait dengan periwayatan yang diperoleh dari Ibnu Umar adalah matan faqdurulah. Mafhum mukhalafahnya faqduru salasin itu ghair mahfud atau sad atau sudud. Sekalipun tadi itu ada dalam periwayatan Bukhari dan juga ada dalam periwayatan Muslim. Dari aspek sanad bisa dinyatakan sahih, tetapi dari aspek matan hadis itu sebab hadis sahih itu tidak hanya cukup sanadnya yang harus memenuhi syarat kesahihan hadis, tapi juga matan. Ada 2 syarat kesahihan matan hadis, yaitu salima min sududin wa ilalin, tidak ada sad dan tidak ada ilal cacat. Termasuk hadis menggerak-gerakkan telunjuk pun secara matan. Kenapa Muhammadiyah tidak menggerak-gerakkan telunjuk? Karena memang hadisnya secara matan dhaif. Kenapa dhaif? Gitu. Sebab ada seorang rawi yang namanya Jaidah meriwayatkan dari Asim bin Kuleb dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr, mengatakan wa yuharriku biha ketika tasahud itu. Padahal yang meriwayatkan dari Asim bin Kuleb ada belasan rawi, salah satunya Jaidah yang mengatakan bergerak-gerak hanya seorang Jaidah, sementara 11 yang lain itu tidak menyebutkan menggerak-gerakkan.
matan yang diriwayatkan oleh Jaidah ini bisa kita sebut itu sulud, sad, nyeleneh, minculah. Karena minculahnya itu, maka hadis itu kita hukumi sebagai dhaif. Jadi tidak otomatis kalau orang lain yang kenceng membid'ahkan dan menyalahkan kita itu pasti sahih, belum tentu. Ya, apa tadi? Termasuk tadi tentang Pakduru Salasin. Kalau bapak yang juga pernah membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Pakduru Salasin, sehingga Pakdurulah itu ditakwil menjadi istigma. Kata saya tidak bisa. Sebab Pakduru Salasin sekalipun itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari Ibnu Numair, tetapi itu matannya matan yang sad, matan yang mahfud, Pakdurulah. Bahkan kalau dalam riwayat Ahmad bin Hambal membacanya bukan Pakdurulah tetapi Pakdirulah. Ya, karena kebetulan tidak ada harakatnya Bu, sehingga memang bisa dibaca Pakdurulah, bisa Pakdirulah. Maknanya justru bertolak belakang dengan istigma. Pakdirulah itu artinya doyiku, kata Ahmad bin Hambal, sempitkanlah. Apa artinya? Cukupkanlah jumlah hari 29. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, begitu begitu cuaca itu gelap, gumun, berawan, tidak bisa melihat hilal tanggal 29 itu, ya cukupkan jumlah hari 29. Besok mau tanggal 30 mau apa, besok lebaran. Fa'akdirulah doyiku. Ini kata akdiru itu kan sama dalam surat Al-Fajr itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu itu wa qadara alaihi rizqa. Kata qadara alaihi rizqa itu artinya disempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahana. Itu fa'akdirulah. Jadi kalau di madhab mainstream justru kalau mendung itu istiqmal, kalau Ahmad bin Hambal itu malah sempitkanlah 29 hari. Jadi tidak kita menyendiri gitu. Bagaimana Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Umar dia sederhana gitu. Kalau matahari atau cuaca terang benderang gitu, itu 29 hari. Sekalipun hilal tidak terlihat, tetapi kalau mendung itu 30 hari. Nah, bagaimana pengertian Pakdurulah menurut ulama? Menurut Ibnu Surayj, seorang faqih dari madhab Syafi'i, mengatakan Pakdurulah itu Pakduru manajilal qamari, yakni perkirakanlah, perhitungkanlah manajilal qamari, posisi-posisi bulan. Dengan kata lain, Pakdurulah ini sesungguhnya bisa dijadikan isyarat untuk adanya hisab. Ya, isyarat. Sebab tidak bisa langsung dikatakan itu dalil hisab. Kenapa? Sebab pada zaman Nabi memang belum ada hisab. Tapi kenapa kok Nabi mengisyaratkan begitu? Ya itulah salah satu kelebihan nubuwah. Ya, pengetahuan prediksi di masa yang akan datang yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Pakdurulah pakduru manajilal qamari. Dan memang dalam Al-Quran spiritnya kita untuk waktu itu melihat dan memerhatikan posisi bulan itu.
Paling tidak Al-Quran menyebut di samping hilal itu juga menyebut bulan mati, hatta ada kalau urujunil qadim. Bedanya kalau hilal itu lengkungannya katanya menghadap ke langit, kalau urujunil qadim itu bulan mau mati itu melengkungnya ke bawah. Ada juga bulan purnama dalam Al-Quran itu. Tapi bulan purnama, kata purnama dalam Al-Quran tidak ada, bukan Badr. Beda dengan Tola'al Badru. Bulan purnama dalam Al-Quran adanya dalam surat Al-Insyiqaq. Fala uqsimu bis-sabaq wal laili idza apa? Wal laili wa ma wasaq ya. Kemudian wal qamari idat tasak. Nah, idat tasak itu artinya malam ketika bulan ketika purnama. Memang konsep purnama tidak bisa dipastikan tanggal tertentu, apa tanggal 15, apa tanggal 14. Sebab peredaran bulan mengelilingi matahari ini lamanya berbeda dari waktu ke waktu. Waktu yang paling singkat 29,2 hari. Waktu terlama 29,8 hari. Jadi tidak ada persis 29 hari, tidak ada yang persis 30 hari. Kenyataannya penggenapan ditarik ke belakang atau ditambah ke depan. Mungkin pada saat 29,7, 29,8 hari itu sama dengan 30. Tetapi ketika 29,2 hari, 29,3 atau 4 hari itu ditarik ke 29. Ya 0,2 hari itu berapa jam silakan dihitung. Sehingga rata-ratanya satu bulan itu 29,55 hari. Itu. Nah, sehingga nanti mengakibatkan pulmun bulan purnama yang full itu bisa tanggal 15, bisa tanggal 14. Sekalipun dalam bahasa Sunda caang bulan 14. Tegeuneuh teu maleungeun. Nah, kemarin ini gitu, itu bulan purnamanya itu tanggal 15 pada tanggal 22-23. Pulmunnya itu tepatnya pukul 1:15, sehingga sudah masuk tanggal 23 Juli. Tetapi kalau maghribnya itu masih tanggal 22. Di saat orang lain masih tanggal 14. Dan berdasarkan manajil qamar yang kita bisa akses dari NASA, itu memang persis banget apa yang hasil kita hitungan dengan menetapkan puasa tanggal 9 dengan ya persis banget dengan apa yang hasil perhitungan dari NASA itu, posisi bulan mulai dari tanggal 1 sampai akhir. Jadi sekali lagi, kalau begitu, karena keterlihatan hilal bukan sebab, tetapi yang menjadi sebab itu adalah keberadaan hilal. Hanya saja keberadaan hilal itu kadang bisa dilihat, kadang tidak. Maka ketika hilal sudah bisa dipastikan ada, dalam artian berada posisinya di atas ufuk, sekalipun pada ketinggian yang belum memungkinkan untuk bisa dilihat, maka pada saat itu bisa dihukumi sebagai tanggal baru, bulan baru. Kapan kalau begitu Muhammadiyah pakai istiqmal? Pakai istiqmal Muhammadiyah
manakala hasil perhitungan bukan saja tidak terlihat, tetapi berdasarkan hasil perhitungan memang hilal ketika setelah terjadi istima di sore harinya itu, pada saat terbenam hilal negatif di bawah ufuk, seperti nanti ketika kita akan berlebaran. Ramadan sekarang ini istiqmal. Kenapa? Sebab pada saat terjadi ijtima gitu, kemudian sore harinya itu hilal belum wujud, maka kemudian kita puasanya menjadi 30 hari. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, jadi itu fikihnya, usul fikihnya di situ. Kenapa Muhammadiyah menganggap tadi melihat dan keterlihatan hilal itu bukan sebagai substansi, karena bukan sebab hukum. Sekalipun ada hadis idza ra'aitumul hilal fabturu wa idza ra'aitumul hilal atau wa idza ra'aitumul fabturu, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumul fabturu. Ida di sana bukan ida syartiyah, tetapi ida dorfiyah. Lagi-lagi bukan syarat, sebab bukan, syarat juga bukan. Jadi hanya sebagai pertanda. Nah, pertanda tadi bisa diketahui dengan mata, bisa diprediksi dengan perhitungan. Makanya ya Muhammadiyah tahun 2000 sudah menetapkan waktu-waktu peribadatan itu bisa ditentukan berdasarkan penglihatan, bisa juga ditentukan berdasarkan perhitungan, bisa juga oleh dua-duanya. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, hisab dan ru'yat memiliki kedudukan hukum yang sama. Bahwa menggosok gigi dengan siwak itu memiliki kedudukan hukum yang sama. Kalau sudah menggosok gigi tidak perlu pakai siwak, sekalipun Pak Ayi baru pulang umrohan. Nah, kata Kang Wawan, itu kalau kita sudah dihisab, kemudian setelah dihisab lalu dikira-kira ini pada ketinggian memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk dilihat, itu tak ada bedanya dengan orang yang sudah menggosok gigi baru kemudian bersiwak. Ya, karena tadi berdasarkan analisa kita, analisis usul fikih kita, keterlihatan itu bukan sebab, bukan syarat, maka hasil perhitungan hisab tidak ada keharusan untuk menganalogikan, untuk disetarakan pada ketinggian yang memungkinkan untuk dapat dilihat. Kecuali kalau keterlihatan itu posisinya sebagai sebab hukum atau minimal sebagai syarat hukum, maka hasil hisab harus disetarakan dengan ketinggian hilal yang bisa dan mungkin dapat dilihat. Karena tadi bukan sebab, bukan hukum, maka hasil hisab tidak perlu kemudian dikonfirmasi, dianalogikan, disetarakan pada ketinggian yang memungkinkan untuk dapat barangkali ya saya susah untuk menyederhanakannya, tapi penjelasan seperti itu nanti mungkin oleh bapak-bapak mubalik yang lain bisa lebih menyederhanakan agar bisa ini seperti Pak Ayi tadi antara nengtet dengan nongtot ya. Ya, sejauh mana sih hasil perhitungan itu akurasinya, tingkat akurasinya ya sangat presisi. Kalaupun ada perbedaan, selisihnya paling menit, tidak sampai jam, apalagi sampai hari.
Apa buktinya persis? Ya buktinya persis ketika jamaah An-Namirah diajak untuk naik haji, berangkat dari mana? Dari Soekarno-Hatta, kemudian mau turun di King Abdul Aziz sana, itu persis di King Abdul Aziz. Enggak pernah kemudian niatnya mau umrohan atau mau hajian, tiba-tiba berhentinya di mana gitu, di London atau di mana. Apa pilot itu membawa peta Bandara King Abdul Aziz, seperti hanya ibu ketika diundang bawa kartu undangan melihat peta lokasi pesta? Enggak ya Bu. Pilot itu hanya bekalnya ya bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Hasilnya persis. Sekalipun sesungguhnya bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan itu semu, bohongan, nggak ada nyatanya. Ya kalau nggak ada nyatanya pasti di luar kom ada garis, kayak garis dalam bola dunia. Itu hayalan garisnya itu. Tetapi ketika dibuktikan nyata. Inilah yang kemudian juga sama nanti implikasinya dalam penentuan arah kiblat. Ketua PDM lebih paham lah dalam kaitan hitung-hitungan semacam begini. Saya menguasainya di fikihnya, untuk hitung-hitungannya tapi kepahitan untuk hitung-hitungannya. Nah, Muhammadiyah kita ini dalam manhajnya sudah menetapkan Bapak Ibu untuk bagaimana memahami perintah tuntunan agama termasuk dalam hal ibadah itu dengan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan bayani, ini dalil baik Quran maupun hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah lughawiyah, usuliyah dan kaidah tasrihiyah. Yang kedua burhani. Burhani ini adalah menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya sains, termasuk di dalamnya matematika dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah irfani. Irfani itu lebih pada berdasarkan pendekatan kedalaman rasa keberagamaan sebagaimana yang kita alami. Nah, itu tiga-tiganya itu harus dilakukan secara terintegrasi, tidak dipecah-pecah. Tidak, oh ini bagiannya bayani kalau sholat, sedangkan kalau untuk zakat itu burhani, tidak. Semua. Nah, kalau pakai patokannya, pendekatannya bayani saja, maaf ya bayani saja, memang kita tidak ada tuntutan persis. Kemana sholat? Ya sholat itu menghadap kiblat. Kemana kiblat? Kiblat itu tak lain adalah arah yang diyakini sebagai kiblat, sekalipun itu bukan kiblat. Betul Pak? Betul kan? Ketika ada sahabat yang mengadu ke Nabi ingin tahu arah kiblat ketika sedang melaut, gitu. Ya akhirnya jawabannya Pak ayana matuwalukum pasama wajhullah. Tapi apa? Ketika ada hasil pendekatan burhani bahwa arah kiblat itu di Garut misalkan itu 25 derajat, berapa menit Pak? 10 menit sama Bandung. 25 ya Allah. 25 derajat dari arah barat, 25 derajat 10 menit 36 detik. 37 detik. Itu di Garut. Kalau di Bandung 25 derajat 10 menit detik, enggak ada komanya. Nah, kita tidak bisa mengabaikan hasil hitungan 25 derajat 10 menit 37 detik itu. Wah, hadis nabaladang 25 derajat 10 menit cek hadis oke, kamana urang yakin eta arah kiblat kadinya we gitu. Persoalan salah kayak deui we salatna ngan eueur kuring salat ayeuna mah begitu takbir itu arah kiblat nu diyakini. Sama juga dengan mengawali puasa begitu.
Tidak ada tuntutan persisi terkait dengan waktu kalau rujukannya hanya pendekatan bayani. Maka kemudian kan untuk memastikannya kata putusnya itu diserahkan kepada ulul amri. Siapa ulul amri? Ya tidak otomatis pemerintah, Ibu. Ulul amri itu pemegang urusan dapur, ibu ulul amrinya di rumah. Tapi urusan pemasukan dan pengeluaran si bapak ulul amrinya. Siapa ulul amri? Seorang anak. Ulul amri orang anak itu bapaknya. Makanya tak seorang anak taat kepada bapak itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Silahkan cari. Tidak ada taatlah kamu kepada ibu bapakmu, enggak ada. Apalagi ibu bapak guru. Yang ada dalam Al-Quran itu perintah taat kepada ulil amri. Kenapa bapak ibu itu harus ditaati? Karena bapak ibu ulil amri anak. Makannya, minumnya, pakaiannya, sakitnya, sekolahnya, segala macam ditanggung oleh orang tuanya. Maka orang tuanya itu ulul amri, pemegang urusan hidup, mati, sakit, sembuhnya, dunia akhiratnya. Kenapa guru itu ditaati? Karena guru ulil amri di kelas. Hanya kalau di sini double, ya guru ya pembina, lain-lain. Itu ulul amri. Nah, bagaimana ulil amri di kita di Indonesia? Ulil amri di kita ini, Bapak Ibu, jangan dikembalikan ke Quran, jangan dikembalikan ke hadis. Dulu kita dudukan berdasarkan konstitusi negara kita ini. Jangan dilihat dalam fikih siasah syariahnya yang milik Islam dulu. Sebab negara kita NKRI ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menurut konstitusinya, ya, negara kita ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tapi adalah negara Pancasila, bukan negara yang bukan. Di mana negara Pancasila atau NKRI ini gitu, dalam membatasi diri dalam konstitusinya, kewenangan negara itu sebatas kewenangan di luar persoalan spiritual. Kewenangan pemerintah masalah persoalan lahiriah saja, sosial politik. Urusan keyakinan, urusan kepercayaan itu menjadi otoritas penuh warga negara. Apa tugas negara? Tugas negara hanya menjamin setiap orang bebas merdeka menjalankan keyakinan. Jadi tidak ada hak pemerintah NKRI untuk menentukan waktu, tempat, kaifiat ibadah, nggak ada. Kalau memang harus sampai seperti itu, maka pemerintah RI ulil amrinya bukan hanya ulil amril mukminin, tapi ulil amri Katolik, ulil amri Hindu, ulil amri yang lain. Dan pertanyaannya, apa iya kalau mau puasa dan lebaran itu mengenai waktunya harus tetap menunggu keputusan ulil amri? Kata saya, ya berpikirnya agak terbuka lah, jangan picik. Kalau ya tinggal di Garut, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden memang orang Islam semua. Sangat dimungkinkan mereka itu respect dengan kewajiban-kewajiban agamanya, ya kan? Tapi kalau puasa dan lebaran itu hanya boleh ditetapkan oleh ulil amri pemerintah yang sah, saya bertanya, bagaimana mau puasa dan lebarannya saudara kita yang muslim yang tinggal di Eropa sana, yang tinggal di Amerika sana? Seorang muslim yang tinggal di Amerika tidak bisa berlebaran, sebab si Obama tidak pernah mengumumkan, menyuruh
menterinya untuk mengumumkan tanggal 1 Syawal. Kalau tadi berpuasa dan berlebaran diharuskan mengikuti keputusan pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah untuk seorang muslim tapi warga negara di Amerika siapa? Ya Barack Obama. Sekalipun konon katanya neneknya muslimah gitu. Tapi Barack Obamanya kan bukan muslim, ya enggak lah. Kemudian Barack Obama menyuruh salah seorang menterinya untuk memimpin sidang isbat. Jadi picik itu dalil dicari-cari di papantes kusahab keayaan cicing di Garut gitu. Oh, RT RW lurah. Ya iyalah, kalau Anda puasanya di Amerika mau mengikuti keputusan mana? Apa mau keputusan Menteri Agama Indonesia, apa kerajaan Saudi atau Obama? Jadi tidak. Jangan kemudian didalili bahwa saat itu Nabi posisinya sebagai kepala negara. Kata saya, yang diinstruksikan untuk diberitahukan ke masyarakat oleh Nabi bukan hanya lebaran dan puasa saja. Sholat 5 waktu pun oleh Nabi diperintahkan kepada Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum itu untuk diadinkan. Adin itu apa? Diberitahukan kepada orang. Lapatnya disebut adan. Perintah dari Nabi wa adin. Adin. Bejaan balarea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya juga, apakah kalau orang Islam Indonesia kalau mau adan nunggu dulu instruksi dari SBY atau Menteri Agama? Wah, nanti Departemen Agama sidang isbat 5 hari sekali, 5 kali sehari. Kalau itu rujukannya wadin, ya dulu Kang Iqbal itu rujukannya itu memposisikan Iqbal Santoso, Ustadz Iqbal itu bahwa itu diadinkan oleh Nabi untuk Idul Fitri, untuk puasa, untuk Dzulhijjah. Kata saya, jangan salah, yang diadinkan oleh Nabi bukan hanya puasa, lebaran dan hajian, termasuk sholat yang 5 waktu. Apa harus nunggu pula? Seperti di Saudi Arabia, kalau mau adzan itu di masjid-masjid satelit itu ya kerjaannya itu megang radio FM, kemudian ya gerak-gerak begitu di haram sudah adzan baru adzan. Kan enggak. Jadi ya ada juga yang komentar teman PKS mengatakan, oh ini ibadahnya ibadah jamiah, ibadah jamaah. Kok kategorisasi mana itu ada ibadah fardhiyah dan ibadah jamaah? Bagi kita hari ini berpuasa atau lusa itu esok lusa lebaran itu adalah keyakinan agama kita, keyakinan ibadah kita tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Kebetulan karena kita berada di sini. Lain halnya dengan di Saudi, Bu, Pak. Raja Saudi itu konsepnya itu konsep negara syariah. Dalam negara syariah, kepala negara, apa itu raja, apa itu khalifah, apa itu amir, apa itu sultan, sebagai yang tertuang di dalam Ahkamus Sultaniyah Al-Mawaddi, itu tanggung jawab itu pihirosatid dini wad dunya. Kalau diterjemahkan oleh kita, tanggung jawab dunia akhirat. Sampai-sampai yang namanya khalifah itu dulu disebutnya itu bayangan Tuhan yang ada di bumi. Doktrinnya sampai seperti itu. Nah, di kita tadi sudah konstitusinya seperti itu. Lagian juga pemerintahnya apa iya? Dia mau menanggung tanggung jawab dunia akhirat. Jangankan tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab akhir jabatan di KPK juga berat. Jadi tidak ada alasan, tidak ada tuntutan baik secara syar'i maupun secara konstitusi di negeri ini bahwa kita harus mengikuti keputusan Menteri Agama. Lalu apa juga ini terus kita kejar. Apakah Menteri Agama punya kompetensi? Nanti diuji oleh Ketua Majelis yang kebetulan hakim agama.
menurut undang-undangnya yang punya kewenangan menentukan isbat itu bukan Menteri Agama, tapi Pengadilan Agama, Peradilan Agama. Dulu iya, Peradilan Agama itu di bawah Kementerian Agama. Sekarang Peradilan Agama itu di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kalau mau main kejar-kejaran lagi, yang punya kewenangan memimpin sidang isbat yang anggota-anggotanya formalnya itu adalah hakim-hakim tinggi ya Pak Bin, itu tentunya Mahkamah Agung. Sebab mereka bukan lagi, Pak Dimyati ini bukan lagi anak buahnya Pak Surya Dharma Ali. Gajinya pun juga dari Mahkamah Agung, beda dengan gaji guru agama. Berapa kali lipat bedanya? Sekalipun kemudian akhirnya guru agama juga karena ada tunjangan profesi hampir mendekati, sehingga akhirnya hakim pun juga menuntut naik lagi. Jadi dari situ juga pertanyaan kita muncul, apa punya kewenangan? Belum lagi isinya ya. Putusan sidang isbat itu jauh-jauh hari, jangankan sidang isbat bulan depan, sidang isbat 100 tahun yang akan datang, kalau kriterianya tetap kriteria mabim 2 derajat, umur bulan 8 jam, beda sudut matahari 4 derajat, maka sampai kapanpun juga ya, kalau kurang dari 2 derajat tidak mungkin diputuskan sudah tanggal 1. Jadi hasil sidang isbatnya sudah bisa diketahui. Termasuk kemarin, menurut Menteri Agama, menurut siapapun yang menugaskan orang meruqyah secara resmi, bahwa hilal tidak mungkin bisa dilihat. Tetapi sekalipun tidak mungkin bisa dilihat, tetap ada surat tugas, surat perintah untuk meruqyah. Begitu setelah selesai diundang, dipanggil, ditanya, ada yang melihat, ada berani bersumpah, berani. Sekalipun berani bersumpah, mengaku ada yang melihat, karena kurang dari 2 derajat ditolak. Kan gila. Sudah disuruh, dikasih ongkos, dikasih segala macam, disumpah. Setelah disumpah ngaku melihat, sumpahnya ditolak. Kalau mau murni 100% nyunnah, nggak ada ceritanya yang namanya Nabi menolak orang yang datang melihat hilal. Bahkan jauh tidak sampai ditugasi, nggak ada Nabi menugasi. Tiba-tiba ada orang asing, orang kampung Badawah, orang Badui datang, Nabi sendiri tidak tahu siapa namanya, orang-orang mana, KTP-nya juga memang tidak bawa karena belum ada. Tidak tahu dia itu muslim atau nasrani atau musyrikin, malah datang ke Nabi, saya Rasulullah, saya melihat hilal kemarin. Kenapa kok masih pada puasa? Emang kamu muslim? Gitu. Iya, saya muslim. Pertanyaannya tidak begitu. Apakah kamu bersahadat bahwasanya Allah itu Tuhan, bahwa saya inilah Rasul gitu. Nah, dia mengatakan, ya saya mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah utusannya. Kalau kata Rasul apa? Ya kalau begitu ya udah, umumkan kepada orang-orang bahwa hari ini Lebaran, padahal itu sudah jam 10 siang. Sehingga pernah terjadi sholat Id tanggal 2 Syawal. Itu zaman Nabi. Dan itu berdasarkan laporan satu orang yang tidak dikenal, datang dari kampung. Bukan hakim tinggi yang disumpah untuk kemudian ditugasi melihat, setelah itu ditanya, disumpah, lalu ngaku kemudian ditolak. Enggak ada cerita. Jadi kalau mau murni tekstual ya tekstual, mari. Kalau mau rasional, kita rasional. Gitu. Jangan tadi ongkoh ngosok kuntu pakai odol, terus pakai siwak.
Nah itu, jadi itu posisi hilang. Dan ini barangkali samalah untuk selanjutnya, kurang lebih. Maksudnya tuh kan sudah jam gitu. Ya kita lanjutkan 4 soal yang lain, cepat aja. Yang kedua adalah menyangkut taraweh. Ya. Tasahud awal, takbir, oke. Yang namanya sholat, ibu bapak, itu sudah diketahui dan disepakati secara umum. Mujma'un alaihi ma'lumun bil darurah, bahwa yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbiri wa muftatamatun bil taslimi. Sholat itu sepakat semua menunjukkan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan setelah takbir itu berdiri, baca Fatihah, kemudian dilanjutkan ruku, setelah ruku i'tidal, kemudian setelah i'tidal sujud, duduk di atas sujud, sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Seperti itu. Kaifiyatnya, runtutannya sepakat semua, mau sunni, mau syi'i, mau ahlus sunnah, mau syiah, sama. Tidak ada aliran yang atau madhab yang rukunya itu ke belakang, nggak ada. Semua sepakat. Ya. Jadi kita bisa sebut itulah ketentuan-ketentuan umum sholat. Termasuk salah satu ketentuan umum sholat itu, yang pertama, sholat itu tadi dibuka oleh takbir. Apa itu takbir? Mengucapkan Allahu Akbar. Memang secara bahasa takbir itu artinya mengucapkan Allahu Akbar berkali-kali. Kalau memahaminya hanya modalnya pakai ilmu soroh, pakai kailani atau pakai yakulu, itu wajan fa'ala yufa'ilu tabdilan itu binanya itu bina litaksir gitu ya baruhannya, bina litaksir. Sama dengan harroka yuharriku tahrikan itu, maka yuharriku biha itu ya karena menggunakan wajah litaksir. Kata saya kalau harroka yuharriku mesti diartikan bergeraknya banyak, maka idza qumta ila shalah fa'isbihil wudu'a summa taqbil qiblata fakabir, takbirnya pun juga jangan satu kali. Tetapi kenyataannya takbir iftitah untuk sholat itu dicontohkan oleh Nabi, demikian oleh sahabat, demikian juga oleh tabi'in dan imam madhab. Tidak ada yang mengatakan takbir iftitah itu berulang-ulang. Maka bisa kita katakan sudah ijma menjadi ketentuan umum sholat, yang namanya sholat itu diawali dengan mengucapkan Allahu Akbar satu kali. Apakah bisa ketentuan umum itu berubah? Mungkin saja pada sholat ini begini, boy bisa. Kalau apa? Kalau ada dalil lagi yang mengatakan secara spesifik bahwa sholat ini kaifiat dan sifatnya berbeda, seperti sholat jenazah. Ada dalilnya, sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Siapapun mayit jenazah yang kita sholati, takbirnya 4 kali. Kenapa demikian? Karena ada dalil yang menjelaskan bahwa kaifiat sifat sholat jenazah seperti itu. Nah, jadi ketika beda dari ketentuan umum mesti ada dalil. Termasuk tadi, apakah sholat ini takbirnya itu di awal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Itu harus ada dalil.
Tentu tidak asal dalil. Apalagi tadi ketentuan umum ini qat'i, sudah mujma'un alaih. Maka dalil yang mentaksis pun itu harus dalil yang sahih juga. Tidak bisa hadis yang dhaif mentaksis ketentuan umum yang sahih. Nah, berkenaan dengan takbir jawaid dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bukan menurut Muhammadiyah lagi, Bu. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada satupun hadis yang sahih, sekalipun jumlah periwayatannya sampai beratus-ratus. Iya, beratus-ratus, Pak, saya kumpulkan. Pertama, konsep jawaid atau jaidahnya itu tidak hanya 75, Pak. Ada yang 79, ada yang 75, ada yang 76, ada yang 54. Madhab Hanafi itu 54. 5 takbir rakaat pertama, 4 pada rakaat kedua sholat idnya itu. Tapi hadis-hadisnya tadi, kata Imam Ahmad, tidak ada satupun yang sahih. Memang di antara hadis yang paling banyak adalah hadis 75. Jangan heran. Kenapa? Sebab Imam Mudawin hadis mayoritas Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Bukhari madhab Syafi'i, Muslim madhab Syafi'i, Tirmidzi Syafi'i, Nasai Syafi'i. Sok siapapun ulama hadis yang ibu kenal pasti itu madhabnya Syafi'i lah. Kecuali 2 yang bukan Syafi'iyah, yaitu Ahmad bin Hambal dengan Musnad Ahmadnya, yang kedua Abu Daud As-Sijistani dengan sunannya. Sebab Abu Daud ada 2, ada Abu Daud As-Sijistani, ada Abu Daud At-Tayalisi. Kitab hadisnya Musnad At-Tayalisi. Nah, yang ketiga Muwatta Malik. Sesisanya kitab hadis mayoritas atau umumnya adalah bermadhab Syafi'i. Nah, dari rawi-rawi hadis yang bermadhab Syafi'i itu memang yang paling banyak 75 itu. Tetapi sekalipun banyak jalur periwayatannya, setelah saya lakukan analisis struktur sanad. Nah, Pak Musi analisis struktur sanad itu. Ya Allah. I'tibar. Saburu baru Pak Satibi. I'tibar asanidil hadis itu terpaut ketiga rawi hadis. Siapa 3 rawi itu? Adalah Amr bin Su'aib, yang kedua Ibnu Lahiyah, dan yang keempat Kasir bin Abdillah. Di mana ketiga rawi ini yang nanti punya cabang jalur sampai 90 lebih jalur riwayat hadis tentang 75. Ini dinilai oleh ulama kritikus hadis, ulama jarh wa ta'dil, tidak ada satupun yang selamat. Sementara menurut kaidah yang ada di dalam manhaj tarjih, al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau ada 1 orang mendoibkan, 1000 orang mensahihkan, maka yang harus dijadikan pegangan 1 orang yang mendoibkan. Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil walau kana adadu ta'dil atau adadu tajri aqallu min adadi ta'dil, kata Al-Qasimi dalam Qawaid Hadisnya. Penilaian orang yang mencela harus lebih didahulukan, diutamakan daripada penilaian orang yang menilai baik, sekalipun yang menilai buruk, yang mencela jauh lebih sedikit dengan orang yang memujinya. Karena itulah yang didoibkan berarti doib riwayat itu. Karena Kasir bin Abdillah didoibkan berarti doib. Karena riwayat Ahmad bin Su'aib didoibkan berarti doib. Sehingga benar kata Ahmad bin Hambal, tidak ada satupun hadis yang sahih. Jadi bukan temuan orang Muhammadiyah. Kebetulan Ustaz Omong membaca kitab
kitabnya, di situ Ahmad bin Hambal mengatakan tidak ada satupun. Kemudian dibaca di ini, geningannya, mun gitu takbir jawain tidak bisa dijadikan pegangan dasar dalam beramal. Hadis itu tidak bisa mentaksis ketentuan umum bahwa takbir iftitah, takbir pembuka sholat itu 1 kali. Karena itu keputusannya dulu itu bukan menetapkan 1 kali takbir bunyi keputusannya. Keputusannya kembali kepada ketentuan umum takbir iftitah di dalam sholat. Karena ketentuan umum takbir iftitah itu 1 kali, maka menjadi 1 kali. Betul, tidak ada hadisnya yang mengatakan takbir sholat in 1 kali ya. Secara khusus, tapi apa? Ketentuan umum. Kenapa ketentuan umum dipakai? Karena dalil pentasisnya dhaif. Dan itu tahun 76 kita menjadi tuan rumah Muktamar Tarjih di Garut ini. Dari 26 ulama dari provinsi yang ada saat itu, termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak ada satupun yang bisa menyangkal keputusan atau rumusan yang diajukan oleh Jawa Barat. Kalau diungkapkan tuh pusat maupun ulama yang lain rek narima, rek nyalahkeun pikiran orang Jawa Barat teu bisa, rek narima keheulaanan. Sehingga keputusan Muktamar Tarjih saat itu diberi kekhususan bagi Jawa Barat untuk mengamalkan putusannya. Itu pusat munasnya, muktamarnya. Tidak bisa, mohon maaf, itu kemudian diamandemen oleh Ustadz Wawan. Tidak bisa. Jangankan Ustadz Wawan, Profesor Samsul Anwar pun juga nggak bisa sebagai ketua tarjihnya. Kalau mau itu dibuka, harus dicabut secara hukum, harus dicabut lagi dalam munas tarjih nanti, bahwa kekhususan untuk Jawa Barat dicabut. Kalau mau main kelak-kelakan begitu. Oke. Bagaimana dengan tasawuf awal? Sama. Pikul lirok ini atahiyat, itu ketentuan umum. Baru tidak ada tahiyat kalau ada dalil khusus. Sholat jenazah tidak ada tasawuf, jangankan tasawuf, ruku juga nggak ada. Kenapa? Karena ada dalil khusus. Sholat witir yang 3 rakaat tidak ada tasawuf, kenapa? Karena ada dalil khusus. Apa dalil khususnya? Jangan bilang dalil khususnya jangan nyerupai maghrib, salah. Hadis la tutiru bisalasin tusbihul maghriba itu bukan dalam konteks tidak ada tasahud, tetapi dalam konteks jumlah rakaat. Sekalipun witir itu boleh 1, boleh 3 rakaat, cik atuh jang ari witir tentang 3 maghrib teuing, tong 2 rakaat teuing. Kalau witirnya, kalau sholatnya hanya itu. Sebab kelanjutan hadis la tutiru bisalasin tusbihul maghriba walakin autaru bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw zada min dari. Rawahul Hakim dalam Al-Mustadraknya. Janganlah kamu witir menyerupai maghrib, tapi witirlah kamu 5, 7, 9, 11 atau lebih dari itu, kata Nabi. Sedangkan yang mengatakan witir 3 rakaat tanpa tasahud itu karena yutiru bisalasin la yubang atau la yajlisu illa bi akhirihinna. Nabi itu witir 3 rakaat, Nabi tidak duduk-duduk kecuali pada rakaat yang ketiga. Sama juga Rasul witir 5 rakaat, yutiru bi khamsin la yubah illa fil khamisah. Rasul tidak pernah duduk untuk tasawuf kecuali pada rakaat yang kelima.
Nah, pertanyaan dari kita, ada enggak dalil yang mengatakan Rasul sholat taraweh yang Ramadan 4 rakaat dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang keempat? Dugi ka ucing tanukan belut buluan moal aya hadis eta cing sumpah. Karena tidak ada dalilnya, maka kaidah usul fikih mengatakan al-am ba'da takhsis hujjatun bil batin. Ketentuan umum setelah ditaksis, maka ketentuan umum itu harus dijadikan hujah untuk apa? Persoalan-persoalan di luar yang ditaksis. Karena sholat 4 rakaat tidak ada dalil pentaksisnya, maka kembali kepada ketentuan umum. Apa itu? Bikulli rakaataini at-tahiyyah. Idza qa'adtum fi raqaatis tsaniyah faqulu at-tahiyyat. Itu salah satu dalilnya, bukan satu-satunya. Jangan kemudian kayak Pak Aceh, tuh kan idza qa'adtum fi raqaatis tsaniyah aya geudiuk mah teu at-tahiyyat. Heuh, di mana aya at-tahiyyat perinah tuh atuh Pak Aceh? Samaruna matan hadis teh kan eta hiji-hijina, padahal matan hadis teh seueur aya genepna, aya alamani, aya amaroni, aya amarona. Tidak semua pakai ida qa'antum, dan tidak semua ida itu bimakna ida syartiyah. Saya punya makalahnya, kebetulan makalah itu sekaligus mengkanter. Dulu pernah saya baca, Pak Aceh punya, mungkin orang dulu punya banyak yang punya, tentang kritik terhadap taraweh tasawuf awal pada taraweh 443. Saya ada makalahnya, kalau perlu nanti bisa dikopi. Itu tentang tasawuf awal. Jadi nggak perlu ragu. Lagian kalau sebut saja ijtihad Muhammadiyah ini salah, tidak ada satu ulama pun, madhab pun yang mengatakan bahwa takbir jawaid itu rukun. Imam Syafi'i juga mengatakan bukan rukun takbir jawaid itu. Di samping juga pelaksanaan takbir jawaid itu bervariasi. Ada yang mengatakan hanya Allahu Akbarnya saja tanpa mengangkat tangan. Jadi betul takbirnya 7 kali, tapi mengangkat tangannya itu 1 kali. Sebab antara takbir dengan mengangkat tangan dua hal yang berbeda. Takbir itu adalah rukun sholat, Allahu Akbar takbir itu ihram, tapi mengangkat tangan ini adalah sunan sholat. Jadi makanya kita akan dapati ada orang yang sholat, memulai sholatnya dengan Allahu Akbar, tetapi tangannya tidak bergerak. Nah begitu, sebab mengangkat tangan itu termasuk sunan sholat. Itu kemudian mengenai zakat, saya pikir nggak ada masalah. Yang intinya bahwa zakat fitrah itu konsep semula itu memang konsumtif, kebutuhan konsumsi fakir miskin pada saat berhari raya. Kata Nabi, ubnuhum antawafin lihadal yaum. Ada hadis lain mengatakan tuhratan lis-shaimi wa tuhmatan lil masakin. Tetapi syariat zakat fitrah ini sebelum surat At-Taubah ayat 60 turun, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu. Sehingga menurut jumhur ulama, sekalipun zakat fitrah, maka yang karena zakat fitrah itu pun juga sedekah, mustahiknya itu ya 8 asnaf. Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah ngambil jalan tengah. Betul, secara usul fikih seperti itu tidak bisa ditolak. Sebab ini menggunakan innamas shadaqat. Dan yang namanya zakat fitrah itu minas shadaqat. Karena itu bisa dibagi 8 asnaf. Tetapi karena semula zakat fitrah itu diprogramkan oleh Nabi untuk kebutuhan konsumsi, maka kata Muhammadiyah jalan tengah. Asnaf lain yang 6 di luar fakir miskin boleh mengambil dari zakat fitrah, tetapi dengan catatan setelah
kebutuhan fakir miskin terpenuhi. Jadi ini untuk lajismu. Kalau kemudian ternyata juga mengoleksi zakat fitrah, atau juga untuk Darul Arqam yang mengoleksi zakat fitrah dari santri, tidak harus seluruhnya dihabiskan dibagi ke masyarakat pada malam itu. Bisa juga untuk asnaf-asnaf yang lain. Apa patokannya? Yang penting fakir miskin di sekitar Darul Arqam tercukupi kebutuhan makan sehari semalam selama Idul Fitri. Ugnuhum antawafin lihadal yaum. Karena konsepnya konsumtif, maka muncullah satu sok ukurannya. Satu sok itu ukuran volume, bukan ukuran berat. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu Sundanya itu sarawu. 2 cakupan telapak tangan disatukan. Ini 1 mud. Satu sok itu 4 mud. Tentu 1 mudnya orang Sunda dengan orang Arab beda. Yang kedua, tergantung kepada barang yang ditakarnya, di mudnya itu. Tentu beratnya 1 mud korma Madinah dengan korma Irak akan lain. Ya, sacuntang beras Garut jeung sacuntang beras Cianjur begitu di gram, saya yakin ada selisih. Soal nanti beda-beda rendemennya. Nah, maka jangan heran kalau konversi ke berat bervariasi. Mulai ada yang mengatakan 2.300 gram sampai 3.500 gram. Kita jangan dipusingkan dengan konversi berat itu. Yang kita pegang adalah konsep konsumsi 1 hari. Tinggal dikembalikan. Kita dirata-ratakan 1 hari perlu makan itu berapa banyak. Makanya 3 kali, 3 kali. Kalau 3 kali kira-kira berapa itu? Nah, tinggal itu pertanyaannya, apakah beras 2,5 kilo itu memadai untuk makan sehari semalam? Kacida Ustaz, aku mah da uji makan 1,5 kilo. Nya aya bias nama ngan aya uji dahar bias unggul 3 hari. Jadi 2 yang diperhitungkan adalah makanan yang siap santap. Jadi gimana? Oh iya. Nah, karena tadi kebutuhan ini datang konsumtif, itu kalau diuangkan ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama itu menurut analisa terutama Ustaz Kang Wawan, bahwa kurma itu di zaman Nabi tidak hanya sebagai makanan pokok, tetapi kurma sebagai alat tukar, sehingga dengan uang pun nggak masalah. Nah, kalau kita ya kembali kepada fungsinya. Nanti saya membukanya bahwa yang namanya zakat fitrah khususnya dan ibadah maliyah pada umumnya, yang disebut dengan hukukullahnya itu hanya keimanan dan ketakwaan. Barangnya, materinya, hartanya yang kita jadikan sebagai alat ibadahnya, instrumen ibadahnya, tidak ada sedikit pun yang kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada ibad manusia. Beda dengan sholat, ibadah nafsiyah. Kalau ibadah nafsiyah, dari mulai niatnya sampai ruku sujud semuanya hukukullah mahdhah. Kalau ibadah maliyah seperti hanya kurban, la yanalullah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Beas 2,5 kilo beunu nepi sabeunyeun oge ka Allah Subhanahu wa taala. Beas kabeh dihakan ku manusia. Itu yang disebut dengan hukukul ibad. Karena hukukul ibad, maka operasionalnya itu bisa dikemas, bisa diubah, disesuaikan dengan tuntutan situasi. Yang dalam bahasa Yusuf Qaradawi, zakat itu termasuk ibadah maliyah ijtimaiyah. Karena itulah Muhammadiyah
sudah menetapkan ada zakat profesi, sudah menetapkan ada zakat lembaga. Lagi-lagi kurang bestu kan zakat mah ibadah mah doh muncul Nabi ayat 5 geus 5 lamun ditambahan genep jadi bid'ah. Sehingga ketika ditanya bagaimana hukumnya zakat profesi, jangankan melaksanakan zakat profesi, bertanya mengenai hukum zakat profesi pun juga hukumnya bid'ah. Lalu apa mereka? Mereka menyebutnya dengan infak wajib profesi. Terus gimana caranya? Persis sama dengan zakat profesi. Hanya kalau menyebut zakat profesi bid'ah, kalau infak wajib profesi mah teu bid'ah. Aya wae. Yang kedua apa? Ada zakat lembaga tuh, tingali di Muhammadiyah aneh-aneh deui cenah. Bahwa ke aya salat lembaga. Beda antara zakat dengan salat. Pertama tadi dalam zakat itu ibadah maliyah ijtimaiyah, sedangkan salat ibadah nafsiyah hukumullah mahdhah. Teu bisa baradan zakat ke ibadah mahdhah, mangga kita uji. Ari ustad zakat fitrah kunaon? Nya ku beas atuh nabat ku beas. Memang aya hadisna Nabi zakat fitrah ku beas. Nya eueuh. Kan Nabi mah ku korma, nya kan korma mah makanan pokok ai urang mah makanan pokok teh beas tah. Ustad anu kitu naon ngaranna? Kias. Ari kias akal atau nabi nakal? Akal. Ari ibadah mahdhah meunang make akal. Ngelel, Pak. Kalau ibadah mahdhah itu, zakat itu ibadah mahdhah, maka zakat fitrah suka tidak suka, mau tidak mau, berat atau ringan, harus dengan kurma atau gandum. Kalau tidak dengan kurma tidak gandum, bid'ah, karena itu ibadah mahdhah. Kalau dengan kurma 20.000 minimal, paling murah 1 kilo, 2,5 kilo 50.000. Dasar orang Muhammadiyah hayang persis jika Nabi pakai kurma ajwa anu 300.000 sakilo. Jadi 750.000 zakat fitrah kan tambah tidak rasional. Padahal tadi zakat fitrah konsepnya ugnuhum antawafin lihadal ya untuk kebutuhan perut sehari. Maknya 750.000 pan kalokis. Makanya tadi ibadah ijtimaiyah. Silakan aja dimodifikasi. Bila perlu karena di Garut ya nama naon di Pasihat voucher KFC we paradan mangga gitu. Tah kilu vouchereun sugan sapoe lah. Sugan aya KFC anu muka poe lebaran. Atau apa sangu pincuk dan sebagainya. Kalau Disimpan bagaimana? Sudah ada makanan di sini itu simpan beberapa hari lalu. Ya, nggak jadi soal. Setelah itu diterima oleh si miskin, apakah itu diliwat harita atau diliwat minggu depan nggak masalah. Hah? Nah, kalau kaitan dengan panitia tadi kan, karena si panitia, karena zakat fitrah itu, karena fakir miskin yang ada di sekitar sudah tidak membutuhkan, itu bisa didistribusikan ke asnaf yang lain, bukan untuk dimakan amilin, Pak Muslim. Kayaknya artinya bisa untuk sabilillah, bisa untuk gorimin, bisa untuk yang lain. Tidak harus habis sehari semalam itu, bisa mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Ini saya sempat ditanya, kenapa saya jelaskan berulang-ulang ini, sempat ditanya oleh Muhammadiyah Kota Cirebon yang setiap tahunnya mengoleksi sampai berton-ton beras dari siswa-siswi yang ada di Cirebon. Saat itu tiap tahun habis. Nanya, Pak, ini bisa enggak katanya untuk beli apa gitu, beli yang lain untuk kepentingan sarana keagamaan? Kalau saya sangat bisa sekali. Gimana ceritanya? Saya jelaskan begitu. Nah, jangan-jangan gitu di Darul Arqam pun juga ada hal-hal yang lain atau di cabang hal yang lain. Lalu kemudian ini. Kemudian mengenai kapan dikeluarkannya ya sudah biasa, Bu. Maghrib sampai pagi menjelang orang keluar. Jadi qabla hurujin nas ila mushola itu bukan batas awal, itu batas akhir.
Batas awalnya kapan? Batas awalnya itu sejak tanggal 1 awal ada. Sejak menit pertama tanggal 1 Syawal, maka di situ kewajiban zakat fitrah itu sudah ada. Untuk siapa? Kata hadis alas sobiyi. Janin yang ada dalam kandungan itu tidak ada kewajiban. Yang ironis lagi, kalau kewajibannya mulai setelah sholat subuh, tetapi bayi yang ada di janin malah diajarkan untuk dikeluarkan zakatnya, nggak logis. Hadisnya juga ala sobi, nungarana sobi, teh orok anu geus buncelik, sanes orok anu jero beuteuh. Bilih ke ibu aya nu memprovokasi, ieu hati-hati, pira oge 2,5 kilo eta keur bayi nu jero kandungan, nggak ada ceritanya. Ala sobi, silakan buka kamu sobiyun itu apa artinya? Nah, jadi mulai kenapa sejak maghrib? Sebab maghrib itulah menit pertama tanggal 1 Syawal. Sebab perpindahan tanggal itu di maghrib, bukan di pagi hari, bukan di tengah malam. Barangkali karena merasa terkejar-kejar oleh tadarus. Mudah-mudahan aja apa yang saya sampaikan bisa dipahami, ya, bermanfaat, tidak ada yang baru, hanya sekedar meneguhkan kembali karena memang dimintanya pun juga sekedar untuk peneguhan. Dan mohon maaf kalau tidak semuanya terbahas karena tadi waktunya lebih banyak menegaskan tentang posisi hisab dan bagaimana sikap kita ketika kita berbeda dengan pemerintah. Apakah kita ini dianggap sebagai pembangkang gitu ya, sehingga ada orang yang menyebut bahwa Muhammadiyah itu khawarij gitu, karena melawan pemerintahan yang sah. Nah, kita katakan bahwa yang kita tidak mengikuti pemerintah itu pada hal-hal yang bukan kewenangan pemerintah. Sementara dalam hal kewenangan pemerintah, apakah itu menentukan pajak, termasuk menaikkan BBM, kita tahan. Ari ieu mah lain ari kenaikan BBM yang merupakan kewenangan pemerintah di demo ditentang. Ari keputusan sidang isbat yang bukan kewenangan pemerintah malah ditaati. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.